Kenapa saat ganti kampas kopling harus seset ya? Dan apa akibatnya kalau tidak ganti seset? Nah, berikut ini akan saya jelaskan bagian-bagian kopling itu ya. Ada 3 bagian. Untuk letaknya di bawah sana ya, di belakang transmisi yang mau ke propeller. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kopling itu ya. Yang pertama saya jelaskan dulu bagian kampas ini, atau kalau orang Sumatera biasanya menyebut kain klos, atau nama resminya disklat. Selanjutnya di sini ada matahari. Nah, matahari, dan selanjutnya ada bearing ini yang berfungsi untuk menekan ini ya. Kalau kita injak kopling, bearing ini yang kita tekan dan menekan matahari itu. Matahari itu fungsinya sebagai per ya teman-teman. Jadi nanti dia bisa, istilahnya tenaganya dari matahari itu pernya. Nah, di balik dari ini matahari ini ada ini flywheel namanya. Nah, flywheel ini juga kalau pemakaian terlalu lama dia lama-lama terkikis ya, gerang, kadang juga bergelombang. Kemudian kalau kampas ini lama-lama pernya ini akan lemah juga, jadi terjadi gegrek istilahnya. Ketika dilepas kopling ada getaran-getaran, grek-grek. Nah, itu biasanya dari per yang sudah lemah ini pernya. Kemudian dari kampas ini pinggirannya atau kampas, seiring pemakaian lama-lama habis kampasnya, dan ketika sudah habis tidak ada tenaga ya, selip, karena tidak bisa menyalurkan tenaga karena licin, terlalu licin dan terlalu tipis. Jadi sudah tidak bisa menempelkan tenaga mesin ke roda belakang. Nah, untuk contoh ini menurut saya ini masih tebal ya, tapi ya karena pernya sudah lemah atau gegrek ya, kurang nyaman dipakai, kurang halus pelepasan koplingnya, sehingga diganti. Dan penggantian ini sekalian 1 set. Nah, kemudian yang paling atas ini namanya bearing release ya, atau bearing ketika kita memasukkan atau mengurangi gigi. Dia yang berfungsi mendorong matahari sehingga memisahkan tenaga dari mesin kepada poros belakang atau ke roda belakang. Jadi agar masuk giginya tidak bunyi bletak, atau gigi transmisinya biar tidak rusak. Nah, biasanya ada beberapa orang yang memilih ganti disklat saja atau kampas kopling saja. Nah, itu ada resiko biasanya kelemahannya seperti ini. Yang pertama, koplingnya kurang kuat atau biasanya agak loyo karena mataharinya pernya sudah melemah. Nah, kemudian resiko yang kedua, bearing release-nya kadang sudah berisik ya. Bearing release-nya jadi ketika kadang ketika tidak diinjak kopling berisik, kemudian ketika diinjak berisiknya hilang. Kemudian yang ketiga ada resiko mataharinya jebol, karena di bearing release kan ada ngeplak ke matahari ya, ngeplak ke matahari, ada bekas itu, lama-lama tambah dalam sehingga patah itunya, mataharinya itu masuk ngeplos ke dalam. Nah, di situ juga mengakibatkan walaupun kampas koplingnya baru tapi tidak bisa jalan karena yaitu rusak itu tadi. Nah, tapi menurut saya ada toleransinya ya. Misalnya teman-teman beli yang ori atau masih bawaan pabrik, itu diganti sekali nggak apa-apa kampas koplingnya. Kampas koplingnya diganti sekali nggak apa-apa, yang lain tidak usah ganti. Nah, itu untuk sementahun nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah ganti sekali itu harus ganti total semua. Jangan cuma yang ketiga, jangan cuma yang kampas koplingnya aja. Nanti terjadi hal yang tidak diinginkan tadi ya, turun mesin 2 kali, dan kadang kita menemui kendala di jalan dan menyusahkan diri kita sendiri.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau tidak ganti semua gimana, kalau tidak ganti juga bagaimana akibatnya. Jadi bisa teman-teman bisa paham resikonya. Oke, sekian video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.